Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Instrumen Penelitian. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Lufaidah, yang kedua Nurdiana Fajri Marpaung, yang ketiga Salsa Afilia, yang keempat Tuswatun Hasana, yang kelima Uli Erta, yang keenam Lutfi Brianti. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian instrumen penelitian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Edtech Insight pada tahun 2020 menyebutkan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh, mengukur, dan menganalisis data dari subjek atau sampel mengenai topik atau masalah yang diteliti. Kemudian yang kedua, menurut Discover PHDS pada tahun 2020 menyebutkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat apapun yang mungkin digunakan oleh peneliti untuk menyimpulkan atau memperoleh data, mengukur data, dan menganalisis data yang relevan dengan subjek atau masalah yang sedang dihadapi. Kemudian yang ketiga, menurut Teachers College Columbia University menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data yang terkait dengan minat penelitian. Jadi, instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi pada subjek atau sampel yang diamati. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Terdapat dua jenis metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti mengumpulkan data dengan meminta bantuan dari orang atau disebut pewawancara. Kemudian yang kedua, metode kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif menekankan pada kumpulan data yang mengacu pada satu hal yang dipergunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Biasanya disebut kuesioner. Kemudian bentuk-bentuk instrumen pengumpulan data. Yang pertama, instrumen tes atau assessment test. Tes dapat berupa serentetan pertanyaan, lembar kerja, atau sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan kemampuan dari subjek penelitian. Lembar instrumen berupa tes ini berisi soal-soal yang terdiri atas butir-butir soal. Setiap butir soal mewakili satu jenis variabel yang diukur. Instrumen tes atau tes prestasi digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah dia mempelajari sesuatu. Bentuk instrumen ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan hasil belajar siswa. Nah, berikut contoh tes prestasi yang digunakan salah satu sekolah dasar, yaitu SDN Pelandi 1 Jombang, setelah para siswanya selesai mempelajari matematika. Yang kedua, instrumen interview. Bentuk instrumen interview adalah suatu bentuk dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari responden dinamakan interview. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara atau instrumen grid. Dalam pelaksanaannya, interview dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur atau bebas. Berikut adalah salah satu contoh dari wawancara terstruktur pada siswa SMA 1 Jakarta Barat. Dalam contoh di atas, wawancara jenis ini membuat data yang diperoleh itu tidak banyak. Pertanyaannya yang diajukan merupakan pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian, tiap partisipan ditanyakan dengan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama pula. Yang kedua adalah contoh wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur adalah bentuk wawancara yang tidak menggunakan format tetap dalam pelaksanaannya. Kemudian pertanyaan yang diajukan lebih terbuka, jawaban lebih bervariasi dan bersahabat. Nah, oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya tentang instrumen observasi.
Jadi instrumen observasi ini adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Nah, observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan datanya. Nah, jadi observasi ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitiannya, sehingga peneliti ini mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang akan dilakukan. Seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah contoh observasi penelitian pasar di Bali. Nah, di sini kan terdapat 3 orang responden yang kini memiliki pekerjaan baru, yaitu penjual canang Bali. Mereka ini sebelumnya merupakan pekerja di sebuah hotel. Nah, menurut tabel di sini ya, ada perbedaan terhadap masing-masing orang karena perbedaan harga beli atau harga biaya awal, biaya tambahan ini karena penjual Bali tersebut membeli di tempat yang berbeda, di tengkulak yang berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk biaya tenaga kerja ini juga berbeda. Biaya tenaga kerja ini Nah, kemudian masalah biaya tenaga kerja ini juga ada perbedaan terhadap upah yang akan diberikan. Salah satu faktornya adalah lancar atau tidaknya produk-produk yang diproduksi dan produk-produk yang sudah terjual. Nah, selanjutnya untuk keuntungan yang didapatkan penjual canang Bali setiap bulannya memang tidak terlalu banyak karena diperkirakan keuntungan ini hanyalah 20-30%. Nah, jika dilihat cukup atau tidaknya hal tersebut ya sangatlah relatif karena permasalahan kebutuhan keluarga sangat tergantung dari pemakaiannya. Maka dari itu dalam keluarga berupaya mengembangkan canang Bali ini minimal terjual 5.000 sampai 10.000 setiap bulannya. Nah, apalagi nih jika ada upacara-upacara tertentu karena kan di Bali sering tuh ada upacara-upacara tertentu. Nah, ini canang Bali bisa terjual dari satu orang penjual ini mencapai 15.000 buah atau 15.000 pieces setiap bulannya. Seperti itu. Mungkin hal ini bisa dibayangkan ya, sehingga perekonomian masyarakat yang beralih menjadi penjual canang Bali ini penjual canang Bali ini sampai saat ini masih cukup stabil dan terhindar dari ancaman ekonomi yang mematikan. Nah, seperti itulah penjelasan dari observasi penelitian di Pasar Bali. Kuesioner atau yang biasa kita sebut dengan angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi atau mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan untuk diisi oleh responden yang selanjutnya dilakukan analisis sehingga diperoleh informasi. Nah, dari penjelasan tadi bisa dipahami bahwa kegunaan dari kuesioner adalah untuk memperoleh data yang diinginkan oleh yang membuat kuesioner tersebut. Nah, jadi kalau kita membuat sebuah kuesioner harus dengan jelas agar bisa dipahami dengan mudah oleh responden. Jenis pertanyaan yang dicantumkan dalam sebuah kuesioner berhubungan dengan 3 hal berikut ini. Yang pertama yaitu pertanyaan pendapat atau opini, yaitu berkaitan dengan perasaan dan sikap responden terhadap suatu hal. Yang kedua adalah pertanyaan tentang fakta yang menyangkut data yang fakta, aktual, atau nyata dari seorang responden. Yang terakhir adalah pertanyaan tentang persepsi diri, yaitu menyangkut bagaimana cara responden menilai sesuatu tentang perilakunya sendiri, misalnya tentang hubungannya dengan manusia lainnya. Pertanyaan persepsi dan pernyataan opini atau pendapat itu memang mirip, tapi tetap berbeda ya teman-teman. Baik, yang selanjutnya, tipe pertanyaan ada 2, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Berikut ini adalah contoh pertanyaan terbuka. Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi anak yang malas belajar? Menurut Anda, apakah anak yang aktif bermain game online dapat kehilangan fokus dalam belajar? Menurut Anda, apakah metode pembelajaran visual baik untuk pelajar? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawabannya itu sangat berbeda kepada setiap responden, karena setiap opini atau pertanyaan aktual
jawaban aktual yang ingin mereka berikan tentunya akan berbeda. Maka dari itu pertanyaan tersebut disebut pertanyaan terbuka, yang artinya terbuka menurut opini mereka masing-masing dan persepsinya masing-masing. Yang selanjutnya adalah pertanyaan tertutup. Pertanyaannya bersifat tertutup, yaitu hanya memerlukan jawaban-jawaban yang singkat-singkat saja. Contohnya, Oke, di sini saya akan menemukan cara membuat kuesioner yang berjudul tentang survei pemahaman mahasiswa SI kelas C terhadap materi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kemudian kita akan menambahkan deskripsi ini, yaitu setelah itu kita akan menambahkan pertanyaan. Pertanyaan pertama kita menggunakan option jawaban singkat karena hanya untuk menanyakan nama mahasiswa. Dan pertanyaan ini wajib diisi. Yang kedua, kita juga memilih option jawaban singkat karena untuk menanyakan NIM. Dan ini juga pertanyaan yang wajib diisi. Selanjutnya di bagian 2, kita membuat pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah Anda paham dengan materi yang diberikan? Pertanyaan ini menggunakan option skala linier. Kemudian pertanyaan kedua juga menggunakan option skala linier. Kemudian pertanyaan ketiga juga sama, menggunakan option skala linier. Untuk pertanyaan keempat juga begitu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, kita menggunakan option untuk pertanyaan terakhir kita menggunakan option jawaban singkat. Semua pertanyaan di sini wajib diisi.
Setelah selesai membuat pertanyaan, kita dapat membagikan jawabannya melalui link, bisa melalui email, dan juga dapat melalui link atau melalui HTML. Kita membagikan kuesioner ini dengan link. Jadi seperti itulah cara membuat kuesioner menggunakan Google Form. Setelah link kuesioner sudah disebar, kita akan menerima jawaban sebagai berikut. Untuk melihat lebih jelasnya, kita dapat mengklik tombol di sini. Tombol ini mengarah langsung ke Excel. Jadi kita dapat melihat semua jawaban terhadap kuesioner yang telah kita buat. Begini hasilnya. Jadi begini adalah hasil kuesioner dari responden yang telah kita buat.